Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur. Kali ini tema yang akan kita diskusikan adalah soal penyelesaian dari metode cross pada sesi 7, yaitu balok dengan beberapa pembebanan. Soal penyelesaian yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini adalah sebuah balok yang mempunyai panjang dari A sampai kepada D seperti pada gambar di slide ini. Di mana tumpuan A, kemudian tumpuan B, tumpuan C, dan tumpuan D semuanya menggunakan tumpuan sendi. Dan beban yang ada yaitu dimulai dari sebelah kiri ada beban terpusat P1 sebesar 20 ton di sebelah kiri tumpuan A. Kemudian dari balok B sampai kepada balok C, nah tumpuan B sampai kepada tumpuan C ini ada balok sepanjang 8 meter dengan beban terbagi merata sebesar 2 ton per meter. Kemudian yang ketiga, di antara tumpuan C dan D, tepat di tengahnya, ada beban terpusat P2 sebesar 18 ton. Untuk kekakuan batang dari A sampai kepada B itu ada 2 EI, kemudian B sampai kepada C ada 4 EI, kemudian C sampai kepada D ada 3 EI. Nah, kita diminta dari konfigurasi bentuk soal yang ada ini, yang pertama, hitung dan gambar momen dan gaya lintang dengan metode cross. Kemudian yang kedua, hitung reaksi perletakan struktur tersebut. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita lakukan analisis struktur dengan metode matrik. Poin pertama yang kita hitung adalah momen primer, yang dihitung dengan menggunakan tabel 3.1. Teman-teman bisa membuka dan mereview kembali pada tabel tersebut. Nah, kemudian pada contoh soal ini, semua tumpuan menggunakan tumpuan sendi, di mana asumsi yang ada pada metode cross bahwa join yang merupakan kesatuan dari beberapa balok itu diasumsikan sebagai jepit. Sehingga momen primer yang ada di sini untuk tumpuan A dengan tumpuan B, balok AB ini dikategorikan juga tumpuan jepit-jepit. Kemudian tumpuan B sampai kepada C, kita lihat di sini ada momen primer BC, itu besarnya minus QL kuadrat per 12. Itu juga merupakan momen primer dari sebuah balok yang terbagi merata bebannya, kemudian di ujung tumpuannya menggunakan tumpuan jepit-jepit. Kita masukkan angkanya, Q-nya 2, kemudian L-nya ada 8, kita dapatkan dari sini. Ini kita kuadratkan per 12, dapatlah minus 10,67 ton meter. Nah, kemudian di sini ada MC kepada B, itu juga sama, QL kuadrat per 12, ini positif, ini arah momennya saja, positif negatif itu. Nah, besarnya kita masukkan, Q-nya sama dengan 2, kemudian L-nya adalah 8, kita kuadratkan per 12, ketemu 10,67 ton meter. Nah, kemudian selanjutnya ada momen C sampai kepada D. Jadi batang C sampai kepada D di sini. Ini momen C kepada D. Nah, di sini ada tumpuan yang kita idealisasi, join yang ada merupakan pertemuan antara batang BC dan CD ini join kita anggap sebagai jepit. Nah, di sini momen primernya kita dapatkan rumusnya min PA dikalikan L kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 2L kuadrat. Kita masukkan nilai P-nya. Ini ada P2, ini minus ya, min 18, ini P-nya. Kemudian kita kalikan A, kita ambil salah satu di sini, nilainya adalah 3, dikalikan dengan L kuadrat. L-nya adalah 3 plus 3, yaitu 6. Dikurangi dengan A kuadrat, A-nya adalah 3. Dibagi dengan 2 dikalikan L kuadrat. L-nya adalah 6. Maka ketemu minus 20,25. Kemudian momen di
titik A yang ada di tumpuan A ini bisa kita dapatkan secara langsung, yaitu P1 dikalikan dengan jarak, di mana P1 ini kalau membebani terhadap titik tumpuan A, posisinya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, momen kita arahnya searah dengan jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif. Min P1 dikalikan 2, yaitu min 20 dikalikan 2 sama dengan minus 40 ton meter. Inilah momen primer yang ada pada tumpuan-tumpuan di soal yang akan kita bahas. Selanjutnya, setelah kita menghitung momen primer, nah nanti akan kita hitung berapa kekakuan-kekakuan yang ada pada batang dari soal tersebut. Untuk kekakuan dari balok, kita akan melihat kepada soal yang ada, di mana di metode cross itu ada dua penyederhanaan dari sebuah tumpuan, biasanya yaitu jepit dengan jepit atau jepit dengan sendi. Kita lihat yang pertama ini ada KAB, jadi batang A sampai kuadrat B. Karena A itu merupakan join yang menghubungkan antara titik sebelah kiri, batang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka ini dianggap jepit. Kemudian B ini juga ada batang di sebelah kiri dan kanan, maka dianggap sebagai jepit. Sehingga di sini adalah jepit-jepit. Nah, jepit-jepit ini menggunakan rumus 4 EI per L. Sehingga 4 kita kalikan EI-nya dari AB ini ketemu 2 EI, masuk ke sini dibagi dengan L-nya sama dengan 6. Ketemu angka 1,333 EI. Kemudian K untuk B, A. Jadi dari B ke A. Ini juga sama menggunakan jepit-jepit yaitu 4 EI per L, yaitu 4 dikalikan 2 EI per 6, ketemu angka 1,33. Nah, selanjutnya di sini ada setelah dari B ke A, ada batang B sampai kepada C. Jadi KBC sama dengan, sama juga ini diidealkan sebagai jepit-jepit di dalam metode cross, 4 EI per L, kita masukkan 4 dikalikan, nah ini EI-nya ada 4, ini 4 EI masuk ke sini. Dibagi dengan L-nya 8, sama dengan 2 EI. Kemudian KCB, dari C ke B. Ini juga 4 EI per L, karena jepit-jepit ada 4 dikalikan dengan 4 EI dibagi panjangnya atau L-nya 8 sama dengan 2 EI. Nah, selanjutnya ini ada K, C sampai kepada D. Panjangnya adalah 6 meter, kekakuannya 3 EI. Nah, kita masukkan di sini. Ini menggunakan jepit sendi. Kenapa jepit sendi? Di bagian C ini jepit, kita idealisasikan sebagai jepit sesuai kriteria metode Clapeyron. Tapi D tidak bisa karena hanya ada satu batang saja. Kalau nanti ada D sampai kepada E ada batang lagi, bisa kita anggap sebagai jepit. Sehingga KCD itu ada 3 EI per L karena dia jepit sendi. Kita masukkan 3, EI-nya adalah 3 di sini, kita ambil dari sini. Kemudian kita bagi L. L-nya adalah 6, 3 plus 3. Sehingga didapatkan angka 1,5 EI. Inilah kekakuan balok yang kita hitung dan akan kita gunakan untuk mencari nilai faktor distribusi dari tumpuan yang ada. Selanjutnya adalah perhitungan untuk faktor distribusi, di mana faktor distribusi itu perhitungannya didasarkan dari kekakuan batang dibagi dengan jumlah dari kekakuan yang ada pada suatu join. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan ini ada mu BA, itu berarti batang kita adalah B sampai kepada A. Maka perhitungan untuk faktor distribusi balok BA adalah kekakuan batang BA, kita dapatkan 1,333 dibagi dengan jumlah total dari kekakuan balok yang terhubung pada join B, yaitu ada BA dan BC, yaitu 1,333 plus 2. 2 ini dari B sampai kepada C-nya. Sehingga dari situ kita dapatkan angka 0,4. Nah, selanjutnya ada mu BC. Jadi, batang B sampai kepada C. Nah, ini titik join B ini sampai kepada C. Sehingga yang terlibat nanti join batang BC dan juga batang BA. Nah, perhitungannya adalah kekakuan batang dari BC itu adalah 2. Kita bagi dengan jumlah total kekakuan balok yang terhubung pada join B, yaitu AB, BA, dan juga BC. Nah, ini kekakuannya BA 1,33 plus BC-nya adalah 2.
Sehingga kita dapatkan angka 0,6. Kemudian yang ketiga itu ada mu CB. Kita lihat C sampai kepada B. Berarti titik join kita adalah C. Maka yang terlibat di sini adalah batang CB dan CD. Angkanya adalah kekakuan batang CB itu ada 2. Kemudian dibagi dengan kekakuan batang CB plus CD, yaitu 1,5 ini untuk CD plus 2. 2 ini adalah CB. Sehingga didapatkan angka 0,57. Kemudian batang CD, nah ini batang C terhadap D. Nah, joinnya adalah C sampai kepada D. Maka yang terlibat di sini adalah kekakuan pertama yang kita masukkan adalah kekakuan CD. Ini 1,5 dibagi dengan kekakuan CD dan CB. Jadi kekakuan CD-nya 1,5 dijumlahkan dengan kekakuan CB, yaitu 2, dapat angka 0,43. Inilah faktor distribusi yang kita hitung yang akan kita gunakan dalam perhitungan tabel diagram cross. Selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan tabel distribusi untuk momennya. Jadi kita buat tabel, itu terdiri dari titik buhul, kemudian ada baloknya, kemudian ada faktor distribusi, dan juga momen primer yang semuanya sudah kita hitung. Sesuai dengan soal, itu ada titik buhul A, B, C, D. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu ada titik buhulnya. Kemudian pada titik A, itu hanya ada batang AB saja. Kemudian untuk B, itu ada batang B kepada A, jadi batang BA, terus kemudian BC. Kemudian untuk C, itu ada CB, kemudian ada CD. Ini C, ada CB, kemudian ada CD. Nah, untuk titik D, itu hanya ada D terhadap C saja. Nah, setelah itu kita masukkan faktor distribusi yang tadi sudah kita hitung. Ini ada BA 0,4, kemudian BC-nya 0,6, kemudian CB-nya 0,57, kemudian CD-nya 43, dan D terhadap C itu nilainya adalah 0. Nah, kemudian untuk momen primer yang ada titik momennya, ada di titik A, tadi momennya didapatkan P1 dikalikan dengan jarak ke titik A, dari min 40. Kemudian di titik BC, kita dapatkan momen primernya 10,67. Nah, kemudian di titik CB dapat angka 10,7. Dan titik CD kita dapatkan momen min 20,25. Nah, ini yang akan kita lakukan distribusi kepada batang-batang yang lain atau join-join yang lain. Selanjutnya, setelah kita mempunyai data-data yang dimasukkan mulai dari titik buhul, kemudian balok, faktor distribusi, dan juga momen, maka akan kita lakukan distribusi dari momen yang ada. Jadi caranya adalah BC plus BA, ini kita jumlahkan, maka ketemu minus 10,67 di join yang B atau titik buhul yang B. Kemudian akan kita kalikan dengan faktor distribusi sebesar 0,4 dan kita kalikan min 1. Maka didapatkan di BA itu 4,27. Kemudian min 10,67 kita tambahkan dengan 0 ya di situ. Jadi min 10,67 kita kalikan 0,62 faktor distribusi BC. Kita kalikan dengan min 1, maka ketemu 6,4. Kenapa kalikan min 1? Yaitu ketentuan yang ada pada metode cross. Selanjutnya untuk titik buhul yang C, itu ada CB dan CD. Momennya kita jumlahkan dulu, 10,7. Kemudian kita jumlahkan dengan min 20,25. Maka ketemunya di sini pasti negatif nilainya. Kita kalikan 0,57, kita kalikan min 1, itu untuk batang CB, ketemu 5,47. Nah, penjumlahan yang ada di sini kita kalikan dengan 0,43, kita kalikan minus 1, itu ketemu 4,11 untuk batang CD. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat
distribusi momen yang ada di sini, maka kita lakukan induksi dari titik buhul yang bersilangan. Misalkan titik buhul ke C ini kita induksi ke D. Nilainya adalah 5,47, kita induksi ke titik buhul B pada batang BC, yaitu separuhnya 2,74. Ini juga kita induksi 6,40, itu kita induksikan yaitu sebesar 3,20, separuh ke batang CB. Nah, setelah kita induksikan dan di batang CB itu ada, dan di batang BC itu juga ada nilai momennya, maka selanjutnya akan kita lakukan distribusi lagi, yaitu 2,74 kita jumlahkan dengan BA, nilainya BA 0 ya. Kita kalikan dengan 0,6 kali min 1, maka ketemu angka min 1,64. Kemudian 2,74 kita kalikan 0,40 kalikan min 1, ketemu angka minus 1,09. Di titik buhul yang C untuk batang CB dan CD juga sama, 3,20 kita kalikan 0,57 kali min 1, ketemu angka min 1,83. Untuk 3,20 kita kalikan dengan faktor distribusi CD sebesar 0,43 kali min 1, ketemu angka minus 1,37. Nah, selanjutnya dari distribusi yang ada ini, maka akan kita induksikan separuhnya. Jadi kita induksikan dari CB ini ke BC ini ke CB. Jadi separuhnya kita induksikan ke sini. Min 1,64 kita bagi 2 ketemu min 0,82. Kemudian min 1,83 itu kita bagi 2 ketemu 0,91. Nah, nilai ini kita distribusikan lagi 0,91 untuk titik buhul B ya. Kita mulai titik buhul B 0,91 plus 0 ya. Ini BA-nya nilainya 0. Kita kalikan dengan 0,60 kalikan min 1, ketemu angka 0,55. Terus kemudian 0,91 plus 0 ini di sini kita kalikan 0,4 kalikan min 1, ketemu untuk BA sebesar 0,37. Yang ada di titik buhul C untuk CB dan CD itu 0,82, kita kalikan faktor distribusi 0,57 kalikan min 1, ketemu 0,47. Kemudian 0,82 kalikan 0,43 kalikan, ya ini ya, min 0,82 kali 0,43 kalikan min 1, ketemu angka 0,35. Nah, proses ini kemudian setelah terdistribusi merata pada B dan C ini kita induksikan. Jadi 0,47 kita bagi 2, kita berikan kepada BC. Ini 0,23. Dari batang BC ini 0,55 kita bagi 2, dapat 0,27 kita berikan ke CB. Langkah selanjutnya sama, yaitu jumlah momen yang ada di sini dikalikan dengan faktor distribusi dikalikan dengan min 1, maka akan kita dapatkan nilai yang ada di sini. Kemudian di sini juga sama, 27 plus 0 kalikan faktor distribusi masing-masing, kemudian kalikan min 1, di sini untuk CB ketemu 0,16, untuk CD ketemu 0,12. Dan cara itu terus dilakukan sampai mendekati angka 0, dan kita jumlahkan di sini di akhir bawah nanti. Teman-teman mengerjakan menggunakan Excel kelihatan. Jadi momen yang ada itu sudah seimbang. Jadi BA, BC itu nilainya seimbang. Jadi 3,47 penjumlahannya ini dari atas ke bawah ini sampai kepada minus 3,47. Ini min plusnya sudah seimbang. Sehingga bisa kita hentikan, dan ini akan kita jadikan sebagai data momen ujung yang ada di tumpuan ini, tumpuan A, tumpuan B, tumpuan C, dan tumpuan D, dengan tujuan apa? Untuk mencari nilai dari reaksi tumpuan, jadi RA, RB, RC, dan RD, dengan melakukan free body analysis. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis free body yang kita lakukan setelah mendapatkan nilai momen yang ada pada tumpuan, sehingga kita bisa mendapatkan
reaksi tumpuan yang ada di titik A, B, C, dan juga di titik D. Yang pertama akan kita gambarkan dan kita pecah dan kita taruh momen yang ada di sini. Ini momennya adalah kita dapatkan N40, terus kemudian di sini ini ada momen 9,65. Kemudian di sini ada 20,57. Nah, ini akan kita lakukan analisis. Yang pertama B1 itu nilainya 20 ke bawah, maka akan dilawan gaya di reaksi titik A ini sebesar 20. Kemudian di A sampai B itu tidak ada beban, sehingga langsung menghitung terhadap momennya. 40 dibagi dengan jaraknya per 6, yaitu dapat 6,67. Di sini juga 6,67. Kemudian 9,65 itu dibagi dengan jaraknya 6, dapat 1,61. Di sini juga 161. Kemudian BC ada pengaruh beban terbagi merata, yaitu 2 ton dikalikan 8 per 2, ketemu 8. Arahnya ke atas semua. Kemudian karena adanya momen di salah satu ujung, 9,65 dibagi dengan 8 ketemu 1,21. Ini ada angkanya 1,21. Nah, selanjutnya momen di sebelah kanan ini ada 20,57 yang bekerja. Kita bagi dengan 8 dapat reaksi tumbuhannya, yaitu 2,57. Di sini ada 2,57 juga. Nah, yang terakhir dari batang C kepada D itu ada ada beban terpusat P2 sebesar 18, maka langsung kita bagi 2, yaitu ketemu masing-masing 9. Nah, selanjutnya ada pengaruh momen sebesar 20,57, kita bagi dengan jaraknya, yaitu adalah 2 meter. Kita bagi 20,57 ini dengan jarak total. Jadi dari titik C kepada D, maka ketemu angka 3,43. Ini angkanya di sini, ada ke atas dan juga ke bawah. Sehingga dari situ, yang ke atas adalah positif, yang ke bawah adalah negatif, kita jumlahkan. Nah, ini dapat positif 20, ini ada 8,28. Ini yang titik B ada 5,06 ditambah dengan 4,22. 11,78 ditambah 12,43. Yang paling ujung ini ada 5,57. Sehingga di sini untuk titik A itu reaksi tumpuan yang ada RA itu adalah 20 ditambah dengan 8,28, maka ketemu 28,28. Kemudian titik B ada 5,06 plus 4,22 sehingga ketemu 9,29, 28 ya. Di sini. Terus kemudian yang titik C ada 11,78 plus 12,43, maka ketemu 24,21. Di sini ketemu 5,57. Inilah reaksi tumpuan di titik A, B, C, dan juga titik D. Nah, ini reaksi tumpuan yang sudah kita hitung, sudah kita dapatkan, maka data itu bisa kita gunakan untuk menghitung BMD dan juga SFD yang ada pada sistem struktur yang kita hitung ini. Yang pertama adalah bidang gaya lintang atau SFD, di mana seperti terlihat pada gambar ini, kita bisa melihat pada titik yang awal ini, titik E sampai kepada A dipengaruhi oleh adanya beban P1 sebesar 20. Maka dia turun minus 20. Bergeser sampai kepada titik A, tidak ada beban lagi, ketemu di titik A itu dengan reaksi tumpuan A. Jadi reaksi tumpuan A itu ketemu 28,28. Maka 20 minus 20 tambah 28,8 jadi plus 8,28. Dari A sampai kepada B tidak ada gaya sehingga ini tetap. Kemudian dari titik B ini, nah dari titik B ini ada beban, ada reaksi tumpuan dulu. Ada reaksi tumpuan yang bekerja, setelah itu ada beban terbagi merata sepanjang B sampai kepada C, sehingga menjadi turun, ketemu angka 11,78 di sini. Nah, 11,78 ketemu reaksi tumpuan di titik C. Nah, titik C ini min 11,78 kita jumlahkan dengan nilai 24, sekian kan gitu dari reaksi tumpuannya sehingga ketemu plus 12,43. Ini geser ke kanan dari C sampai kepada setengah dari CD ini ketemu P2 12,43 dikurangi dengan 18, maka ketemu minus 5,57. Ini geser ke kanan sampai kepada titik D, ketemu dengan reaksi tumpuan di titik D atau RD.
yaitu 5,57, sehingga min 5,57 plus 5,57 kembali kepada titik 0. Inilah SFD yang ada, dan teman-teman juga bisa menghitung dengan cara statika seperti biasa yang digunakan, kan gitu. Sehingga kita dapatkan grafik dari Sirvosh diagram yang ada pada soal ini. Untuk menghitung bidang momen atau bending moment diagram, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada mata kuliah statika. Jadi kawan-kawan gunakan rumus analitik yang dipelajari. Misalkan momen pada titik A, itu tinjauan kita dari sebelah kirinya. Jadi ada gaya P1 dikalikan dengan jarak kepada titik A, yang arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau titik A ini sebagai tinjauan kita, maka arah jarum jam adalah ke sini, sehingga P1 berlawanan. Maka nilainya adalah 20 dikalikan dengan jaraknya kepada titik A 2, yaitu minus 40, karena berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kemudian di titik B ini momennya adalah minus P1 dikalikan jaraknya sampai kepada B ini ada 8. Kemudian kita tambahkan dengan RA. Di sebelah kiri ada RA. RA itu arahnya, kalau momennya seperti ini di titik B, maka RA adalah searah dengan jarum jam, karena momennya mutarnya dari bawah ke atas. Sehingga RA plus RA dikalikan dengan jaraknya adalah 6. Ini untuk titik B. Silakan kawan-kawan mencoba untuk menghitung, kan gitu. Ini saya berikan clue-nya di sini atau petunjuknya. Nah, kemudian untuk momen yang ada di titik B sampai kepada C ini, nah ini bisa kita lakukan perhitungan. Untuk momen di titik C itu ada gaya P1 kalikan jaraknya 2 plus 6, 8, 8 plus 8, 16. Kemudian itu min ya, min P1 kalikan jaraknya 16. Kemudian plus RA kalikan jaraknya 6 plus 8 ada 14. Kemudian plus RB dikalikan jaraknya sebesar 8. Kemudian ada pengaruh beban terbagi merata ini di sini. Nah, ini nilainya adalah Q dikalikan dengan X atau resultan yang ada di sini, maka 2 kalikan 8, 16. 16 dikalikan jaraknya adalah separuh dari 8, yaitu 4. Nah, dikurangi karena ini posisinya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Momennya ke arah ini, dari bawah ke atas, sedangkan bebannya dari atas ke bawah. Sehingga saya ulang, titik C, P1, min P1 dikalikan dengan total jarak dari E sampai kepada C, yaitu 16, kemudian plus RA dikalikan jarak dari A sampai kepada C, yaitu 14, kemudian plus RB dikalikan jarak dari B ke C, yaitu 8, min dari resultan yang pertama ini. Kita kalikan jaraknya, yaitu separuh dari 8 ada 4. Nah, resultannya sendiri adalah 2 kalikan 8. Itu adalah momen di titik C. Nah, kemudian momen di titik D juga sama. Itu ada pengaruh P1 dari min P1 kalikan jaraknya E sampai kepada D. Jadi ada 22 jaraknya. Kemudian RA dikalikan dengan jarak yang ada di sini. Jadi 14 sama 6 ada 20. Kemudian plus RB kalikan jaraknya sampai kepada D, yaitu ada 14 ya, ada 14, 8 plus 6. Kemudian ada reaksi tumpuan di sini, kita kalikan jaraknya sampai kepada D, itu minus, min R dikalikan dengan jaraknya, yaitu 10. Kemudian RC kita kalikan jaraknya kepada D, ada 6. Min dari P2 kita kalikan jaraknya sampai kepada D. Jadi P2-nya 18. Nah, ini min ya, min P2, min 18 kalikan jaraknya 3. Maka di titik D itu wajib ketemu momennya sama dengan 0. Kan itu. Sehingga teman-teman bisa mencoba melakukan perhitungan sehingga bisa mendapatkan gambar bending moment diagram seperti ada di slide ini. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial tentang
penyelesaian dari soal dengan metode cross, jadi analisis struktur metode cross yang sudah kita paparkan. Semoga memberikan pemahaman dan diberikan kemudahan untuk memahami apa yang ada dalam tutorial ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.